Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahap komunikasi persuasi. Saya Misfar sebagai moderator dan rekan saya Satria Wahyu sebagai pemapar materi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kepada Satria Wahyu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, dan saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu tahap komunikasi persuasi yang beranggota kelompok 1 Latifah Prindia, 2 Satria Wahyu, 3 Misfar. Pengertian komunikasi persuasi. Komunikasi adalah suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata lain, yaitu community, yang artinya menyampaikan. B. Pengertian persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. C. Pengertian komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang menekankan keterbukaan, kepercayaan, dan praktik-praktik manajemen yang demokrasi. Persuasi adalah kunci untuk memengaruhi perilaku atau sikap seseorang. Komunikasi persuasi juga dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar bisa menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Baik, saya akan mengambil bagian rekan saya, yaitu Latifah Putria. Yang D adalah tahap komunikasi persuasi. Menurut Alfonso, tahap-tahap komunikasi tersebut terbagi atas 5. Yang pertama, menginformasikan. Menginformasikan merupakan pemberian informasi sesuai dengan data yang sebenarnya. Informasi harus dipersiapkan dan dikemas menjadi pesan menarik bagi komunikasi. Yang kedua itu adalah menjelaskan. Menjelaskan merupakan proses memberikan gambaran yang lebih detail dari informasi atau pesan atau objek yang disampaikan tersebut sehingga menjadi lengkap. Tujuannya adalah agar komunikasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap. Yang ketiga itu yaitu meyakinkan. Meyakinkan merupakan proses pembentukan atau mengubah persepsi komunikasi sehingga memiliki penilaian yang positif terhadap pesan yang disampaikan. Dalam proses ini terkandung proses pembangunan hubungan yang saling percaya antara komunikasi dan komunikator. Yang keempat adalah membujuk. Membujuk merupakan proses untuk mengajak komunikasi untuk mau mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dalam tahap ini, komunikan akan melihat apa manfaat untuk dirinya apabila ia mau melakukan seperti apa yang diharapkan komunikator. Yang kelima adalah mendapat persetujuan atau komitmen. Hal itu merupakan tahap akhir dari komunikasi persuasi, di mana pada akhirnya komunikan setuju atau mengatakan ya dan memutuskan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator. Dan juga terdapat formula yang dapat dijadikan landasan tahap komunikasi persuasi, yaitu formula AIDA
Formula AIDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi persuasif. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Attention atau perhatian, interest atau minat, desire adalah hasrat, decision atau keputusan, action atau kegiatan. Tahap-tahap ini dimaksudkan agar komunikasi persuasif dimulai dari tahapan membangkitkan perhatian. Jika tidak ada perhatian secara langsung dari komunikan kepada komunikator, komunikasi persuasif tidak akan dapat dilakukan. Usaha dalam membangkitkan perhatian ini tidak hanya dalam gaya yang menggemukkan pesan, tetapi juga dalam penampilan dalam menghadapi komunikan. Apabila perhatian tersebut sudah tumbuh, tahap selanjutnya yaitu dengan menumbuhkan rasa tertarik, yaitu interest, sehingga seorang komunikan mempunyai hasrat atau keinginan untuk memenuhi apa yang diajukan komunikator. Dan kemudian akan ada keputusan untuk melakukan kegiatan action sesuai dengan ajakan komunikator. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.